Mr. Naomiki Takeuchi sebagai Wakil Presiden Komisaris. Bapak Beni Suryanto sebagai Presiden Komisaris. Bapak Hanafi Atmadireja sebagai Presiden Direktur. Bapak Eng Agus Setiawan sebagai Direktur. Mr. Hiroshi Tomonari sebagai Wakil Presiden Direktur. Mr. Junichi Kida sebagai Direktur. Bapak Ferry Prajogo sebagai Direktur. Bapak Cincin sebagai Direktur. Bapak Joni Wirgo sebagai kuasa hukum dari Kantor Konsultan Hukum Joni Utami Prasasto Sugianto. Bapak Anton Budiman sebagai Direktur. Bapak Juliawan Sari sebagai Direktur. Bapak Gunawan Sumana sebagai Komisaris Independen. Mr. Satoshi Horichi dan Mr. Hiromoto Harano sebagai Direktur Perseroan serta Bapak Setiabudi Purwadi sebagai Komisaris Independen akan menghadiri rapat melalui Zoom online. Di samping itu, kami perkenalkan para profesional yang membantu terselenggaranya rapat ini. Dari Bu Notaris, Ibu Kristina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotatriatan beserta tim. Angkutan Publik, Ibu Hani Widyasuti Sugianto, Certified Public Accountant beserta tim dari Kantor Akuntan Purwantono Sungkoro dan Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited. Dari Biro Administrasi Efek, Bapak Arif Eka Putra beserta tim dari PT BSR Indonesia. Selanjutnya, perkenalkanlah saya untuk menyampaikan bahwa tata tertib rapat telah dibagikan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham pada saat registrasi kehadiran untuk rapat ini. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 POJK 04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 POJK 4/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik POJK 16/2020. Kami akan membacakan pokok-pokok dari tata tertib rapat ini. Tata tertib rapat umum pemegang saham tahunan PT Surya Toto Indonesia Tbk Perseroan Rabu 4 Juni 2025. Quorum kehadiran. Quorum kehadiran rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya rapat sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan. Tanya jawab dan pengajuan pendapat. Pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyampaikan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Proses penyampaian pertanyaan dan atau pendapat. Pertanyaan dan atau pendapat hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan mata acara rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Dalam setiap mata acara rapat, setiap pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat. Proses penyampaian pertanyaan dan atau pendapat akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit untuk setiap mata acara rapat. B. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat dapat dilakukan secara 1. Langsung. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik atau langsung dapat mengangkat tangan. Selanjutnya, panitia rapat akan memberikan formulir pertanyaan. Elektronik, bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, hanya dapat mengajukan pertanyaan melalui aplikasi Isi KCI.
Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal usul yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat sebagai berikut. 1. Hal atau usul tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 20% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. 2. Hal atau usul tersebut berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang dibicarakan. Dan menurut pendapat direksi, usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha perseroan dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. D. Setelah pimpinan rapat selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan langsung menjawab atau menanggapinya. E. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan rapat yang dapat dibicarakan dalam rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan. 3. Pemungutan suara. A. Dalam rapat ini telah menggunakan fasilitas e-proxy dan e-voting pada isi.kci yang disediakan oleh KCI, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara rapat diambil dari 1. E-voting melalui isi.kci. 2. Suara dari pemegang saham yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan. 3. Suara dari kuasa pemegang saham selain e-proxy yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan. B. Setiap pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang sah berhak memberikan suara. C. Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak mengeluarkan suara atau suara abstain atau blanko, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. D. Bagi penerima kuasa pemegang saham selain e-proxy yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko atau abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko atau abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam rapat. 4. Keputusan rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setelah RUPS ditutup, akan dilanjutkan dengan RUPS luar biasa. Dan sebelum rapat selesai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon untuk tidak meninggalkan ruang rapat. Pemegang saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang rapat sebelum rapat selesai dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat maupun segala keputusan rapat. Tata tertib ini berlaku sejak rapat dibuka oleh pimpinan rapat sampai dengan ditutup oleh pimpinan rapat. Untuk menjaga kenyamanan selama acara rapat ini berlangsung, mohon perkenanan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler kembali ke posisi diam atau silent. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan Resolution of the Board of Commissioner of PT Surya Toto Indonesia Tbk tertanggal 17 April tahun 2025, rapat ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Bapak Beni Suryanto, selaku Presiden Komisaris Perseroan. Untuk itu, kepada Bapak Beni Suryanto dipersilakan untuk memimpin rapat ini. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran direksi, Dewan Komisaris, para pemegang saham atau kuasanya serta para undangan dalam rapat umum pemegang saham tahunan PT Surya Toto Indonesia Tbk. Pada hari ini Rabu tanggal 4 Juni tahun 2025 berdasarkan pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai resolusi of the Board of Commissioner of PT Surya Toto Indonesia Tbk tertanggal 17 April 2025, saya Beni Suryanto selaku Presiden Komisaris
perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan membuka dan memimpin rapat ini selaku pimpinan rapat. Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan POJK 15 garis miring 2020 dan POJK 16 garis miring 2020. Dalam penyelenggaraan rapat ini, perseroan telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik atau esi.kc disediakan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ketentuan mengenai tempat melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana akan diselenggarakan OJK 2025 nomor STI strip KP garis miring CSC garis miring 006 garis miring Romawin 4 2025. D. Melakukan pengumuman rapat pada tanggal 25 April melalui media situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, aplikasi esi.kc, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web perseroan. C. Melakukan pemanggilan rapat pada tanggal 10 Mei 2025 melalui media yang sama dengan pengumuman rapat. Sebelum rapat ini kami mulai, perlu saya tanyakan kepada notaris mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini. Apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum untuk diselenggarakan rapat ini? Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan mata acara rapat ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan, rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Setelah memeriksa daftar pemegang saham per tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang disusun oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 9.529.619.280 saham atau mewakili 92,341% dari 10.320.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Dan karenanya ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. Oleh karena itu rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sedang mengikat mengenai seluruh mata acara rapat. Dan semua ini akan kami catat dalam risalah rapat yang akan kami buat. Demikian laporan kami. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Karena semua persyaratan untuk penyelenggaraan rapat ini telah dipenuhi, maka rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya
Saya menyatakan bahwa rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Para direksi, Dewan Komisaris, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta para undangan yang saya hormati, sesuai dengan iklan pemanggilan untuk rapat ini, acara rapat ini adalah sebagai ditayangkan dalam slide. Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020 sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib rapat ini yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai ketentuan pasal 15 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib rapat ini. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan peraturan OJK, kami akan menyampaikan penjelasan singkat mengenai kondisi umum perseroan. Penjelasan singkat kondisi umum perseroan sampai dengan 31 Maret 2025, total penjualan perseroan mencapai 576,9 miliar, turun 0,1% dibanding periode yang sama tahun 2024. Perolehan laba perseroan periode berjalan sebesar 85,9 miliar atau naik 46% dibanding periode yang sama di tahun 2024. Karena efisiensi beban produksi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Total aset perseroan mengalami sedikit penurunan dari 3,45 triliun di akhir tahun 2024 menjadi 3,39 triliun pada tanggal 31 Maret 2025 atau turun 1,6%. Total kewajiban perseroan juga mengalami penurunan dari 989,2 miliar di akhir tahun 2024 menjadi 846,4 miliar per 31 Maret 2025 atau turun 14,4%. Total ekuitas perseroan meningkat dari 2,46 triliun di akhir tahun 2024 menjadi 2,55 triliun per tanggal 31 Maret tahun 2025 atau naik 3,5%. Sebagai catatan, angka-angka tersebut di atas bersifat interim dan belum diaudit oleh akuntan publik. Perseroan optimis mempertahankan kinerja positif untuk tahun 2025 ini dengan memfokuskan sumber daya dan upaya untuk mempertahankan penjualan, mendukung para dealer, meningkatkan fasilitas pabrik, serta memperluas investasi jangka panjang dalam energi terbarukan dan mengurangi polusi.
para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormatin, marilah kita memasukin mata acara pertama rapat ini, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Termasuk di dalamnya antara lain laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab equity added charge kepada direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sesuai dengan mata acara pertama, rapat ini selanjutnya kami menyampaikan laporan tahunan perseroan yang antara lain meliputi laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan penjelasan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Hanafi Atmadireja selaku Presiden Direktur Perseroan. Kami persilakan. Selamat siang. Merupakan kehormatan bagi kami mewakili seluruh direksi untuk menyampaikan laporan kegiatan perseroan beserta penjelasan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantoro Sungkoro dan Surya, firma anggota Ernst & Young Global Limited, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Bahwa penyampaian laporan tersebut dapat Bapak dan Ibu lihat pada laporan tahunan perseroan yang dapat diunduh melalui scan barcode di meja Bapak dan Ibu, dan untuk laporan direksi selengkapnya dapat Bapak dan Ibu lihat pada halaman 14 sampai dengan halaman 18 laporan tahunan yang telah diumumkan dalam situs web perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia, serta sebagaimana ditampilkan pada slide di atas. Melengkapi laporan tahunan ini, perlu kiranya kami sampaikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham bahwa selama tahun buku 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan atas jalannya perseroan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 selengkapnya dapat Bapak dan Ibu lihat pada halaman 20 sampai dengan halaman 23 laporan tahunan yang telah diumumkan dalam situs web perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSE, serta sebagaimana ditampilkan pada slide. Demikianlah uraian kami mengenai laporan tahunan yang diantaranya meliputi laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, di mana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam buku laporan tahunan yang dapat diunduh pada situs web perseroan. Selanjutnya, saya kembalikan pada pimpinan rapat
Pak Beni, silakan. Terima kasih Bapak Hanafi Ahmadiraja. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2000, termasuk di dalamnya antara lain laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab equity at the charge kepada direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara pertama rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Kita tunggu sebentar Bapak Pimpinan Rapat, ada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan. Oleh karena tidak ada Maaf, yang Pak. mengajukan Ada pertanyaan. yang mau mengajukan pertanyaan Bapak Ada. Pimpinan Rapat. Oke. Ini guys, langsung di. Oke.
Oke. Terima kasih atas waktunya untuk menunggu. Ada pertanyaan dari Bapak Andri Ansori selaku pemegang 1.049.000 saham dalam perseroan. Pertanyaan yang pertama, mohon penjelasan pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dengan penghasilan neto entitas asosiasi sebesar 1,1 miliar rupiah, sedangkan tahun 2023 sebesar minus 18 juta. Pertanyaan kedua, penjelasan pembelian aset tetap sebesar 58,5 miliar rupiah. Demikian pertanyaan dari beliau, saya kembalikan kepada perseroan. Terima kasih. Akan dijelaskan oleh Pak Agus selaku Direktur Keuangan kita. Baik, terima kasih Pak Andri. Saya ulangi ya, mengenai penjelasan pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi dengan penghasilan neto entitas asosiasi. Jadi penghasilan neto entitas asosiasi itu merupakan perusahaan asosiasi yang dimiliki oleh Surya Toto, yaitu PT Surya Pertiwi Nusantara dan PT Surya Graha Pertiwi, tetapi tidak dikonsolidasi ke PT Surya Toto Indonesia. Tahun 2024 perusahaan tersebut mengalami keuntungan, jadi itu akan menambah laba bersih perusahaan, di mana pos itu menambah pos laba komprehensif perusahaan. Sementara tahun lalu ada mengalami sedikit kerugian. Kemudian yang kedua mengenai penjelasan aset tetap sebesar 5,8 miliar. Bentar ya. Pembelian aset tetap mengenai 5,8 miliar. Sebentar. Pembelian aset tetap itu mostly ya, sebagian besar untuk revitalisasi pabrik kita di fitting. Fitting itu mesin-mesin juga kita akan investasi dengan mesin-mesin yang dengan teknologi yang terbaru. Kemudian juga karena bangunan dan sudah lama kita ada rencana untuk revitalisasi bangunan kantor kita. Tapi tahun 2024 sebagian besar merupakan dari mesin-mesin. Demikian Pak Andri. Cukup. Terima kasih Pak. Ya. Berdasarkan pengamatan kami, sudah tidak ada lagi pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Rapat dapat dilanjutkan untuk pemungutan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Baik, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan selanjutnya, pendapatan dan atau pendapatan lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasanya selain e-proxy yang hadir di ruang rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregister pada aplikasi esi.kese, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi esi.kese. Bagaimana menurut pengamatan notaris? Kami mohon bantuan notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. Oke, kita tunggu sebentar Bapak Pimpinan Rapat. Ya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil perhitungan dapat kami laporkan jumlah suara yang setuju adalah 99,99%,
atau lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara kedua rapat ini, yaitu persetujuan atas penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Berikut ini mata acara kedua rapat ini. Selanjutnya kami menyampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam mata acara pertama, sesuai dengan laporan keuangan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja, firman anggota Ernst & Young Global Limited dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tanggal 25 Maret 2025. Perseroan telah membukukan laba bersih sebesar 314 miliar 633 juta 432.509 rupiah. Dengan memperhatikan keuangan perseroan, akan diusulkan kepada rapat bahwa sebagian laba bersih tahun buku 2024 yaitu sebesar 247 miliar 680 juta rupiah atau sebesar 78,7% dari laba bersih perseroan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebesar 10 juta saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp24 yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp12 per saham yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 12 Desember 2024, sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp12 per saham dengan memperhatikan peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan sisa laba bersih tahun buku 2024 sebesar 66 miliar 933.432.509 rupiah dibukukan sebagai laba ditahan. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan: 1. Menyetujui atas penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut. A. Sebesar 247 miliar 680 juta rupiah atau sebesar 78,7%
dari laba bersih perseroan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 10.320 juta saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp24 yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp12 per saham yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 12 Desember 2024, sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp12 per saham dengan memperhatikan peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. B. Sisanya dibagikan sebagai dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja perseroan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara kedua rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasanya selain proxy yang hadir di ruang rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko atau absen, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi esi.kese, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi esi.kese. Bagaimana menurut pengamat notaris? Kami mohon bantuan notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan dari hasil perhitungan jumlah suara yang setuju adalah 99,99% atau lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormatin, marilah kita memasuki mata acara ketiga rapat ini, yaitu persetujuan penunjukan akuntan publik independen dan atau kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen dan atau kantor akuntan publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya. Berkaitan dengan mata acara ketiga rapat ini, kami
menyampaikan bahwa direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya, firman anggota Ernst & Young Global Limited yang telah mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, selanjutnya proses penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2025 adalah dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Akuntan publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 2. Memiliki sumber daya yang memahami bisnis perseroan. 3. Biaya audit yang wajar sehingga dengan luasnya cakupan audit laporan keuangan konsolidasian perseroan. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan 1. Menunjuk kantor akuntan publik terdaftar termasuk akuntan publik terdaftar yang tergabung dalam kantor akuntan publik terdaftar yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan konsolidasi perseroan untuk tahun buku 2025 adalah kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya, firman anggota Ernst & Young Global Limited, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik pengganti maupun memberhentikan akuntan publik yang telah ditunjuk bila mana karena sebab apapun yang berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia, akuntan publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan atau menyelesaikan tugasnya. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari akuntan publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. Para pemegang saham atau kuasa yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara ketiga rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan atau dapat pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasanya selain e-proxy yang hadir di ruang rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko atau absen dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi esi.kc, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi esi.kc. Bagaimana menurut pengamat notaris, kami mohon bantuan notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara.
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan dari hasil perhitungan jumlah suara yang setuju adalah 99,99% atau lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasukin mata acara keempat rapat ini, yaitu persetujuan pengangkatan kembali perubahan susunan direksi dan Dewan Komisaris. Berkait dengan mata acara keempat rapat ini, kami menyampaikan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada saat ini adalah sebagaimana ditayangkan dalam slide. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut baru akan berakhir pada saat ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027. Adapun perseroan telah menerima registration letter kesemuanya tertanggal 15 Mei 2025 masing-masing dari Bapak Naomiki Takeuchi selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Hiromoto Harano selaku Direktur Perseroan, Bapak Satoshi Horiuchi selaku Direktur Perseroan. Atas pengunduran diri tersebut di atas, Perseroan juga telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 16 Mei 2025 masing-masing dari Bapak Naomiki Takeuchi, Bapak Hiromoto Harano, Bapak Satoshi Horiuchi. Selanjutnya diperlukan keputusan dari rapat atas pengunduran diri Bapak Naomiki Takeuchi, Bapak Hiromoto Harano, dan Bapak Satoshi Horiuchi dari masing-masing jabatan mereka tersebut. Sehubungan dengan pengunduran diri dari beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, Perseroan telah menerima usulan dari Toto Limited selaku pemegang saham yang memiliki mewakili 37,9% saham dalam perseroan yang mengusulkan untuk mengangkat satu anggota Dewan Komisaris dan 2 anggota Direksi Perseroan yang baru, yaitu Bapak Hiromoto Harano sebagai Wakil Presiden Komisaris yang baru dan Bapak Toru Yamamura sebagai Direktur yang baru, Bapak Soichiro Morita sebagai Direktur yang baru. Adapun berdasarkan usulan dari pemegang saham Toto Limited tersebut, serta dengan memperhatikan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, maka rapat ini dibutuhkan untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Lebih lanjut, riwayat hidup Bapak Hiromoto Harano, Bapak Toru Yamamura, dan Bapak Soichiro
Morita telah diumumkan pada situs web perseroan yang dapat dilihat pada slide berikut. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan. 1. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu dengan A. Menerima pengunduran diri 1. Bapak Naomiki Takeuchi dari jabatan selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan. 2. Bapak Hiromoto Harano dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. 3. Bapak Satoshi Horiuchi dari jabatan selaku Direktur Perseroan. B. Mengangkat 1. Bapak Hiromoto Harano sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan yang baru. 2. Bapak Toru Yamamura sebagai Direktur Perseroan yang baru. 3. Bapak Soichiro Morita sebagai Direktur Perseroan yang baru. Dengan periode masa jabatan akan mengikuti masa jabatan anggota direksi dan Dewan Komisaris yang lama, sehingga susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Bapak Beni Suryanto, Wakil Presiden Komisaris Bapak Hiromoto Harano, Komisaris Bapak Umarsono Andi, Komisaris Independen Bapak Gunawan Sumana, Komisaris Independen Bapak Setiabudi Purwadi, Direksi Presiden Direktur Bapak Hanafi Atmadireja, Wakil Presiden Direktur Hiroshi Tomonari, Direktur Bapak Juliawan Sari, Direktur Bapak Junichi Kida, Direktur Bapak Ferry Prayogo, Direktur Bapak Toru Yamamura, Direktur Bapak Soichiro Morita, Direktur Bapak Cincin, Direktur Bapak Anton Budiman, Direktur Bapak Eng Agus Setiawan, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Dewan dan Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Bapak Hanafi Atmadireja dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan atau menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk penegasan susunan pemegang saham perseroan jika diperlukan,
ke dalam akte yang dibuat di hadapan notaris sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data perseroan pada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara keempat rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara rapat ini. Bagi para pemegang saham dan kuasanya selain e-proxy yang hadir di ruang rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan registrasi pada aplikasi esi.kc, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi esi.kc. Bagaimana menurut pengamatan notaris? Kami mohon bantuan notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan dari hasil perhitungan jumlah suara yang setuju adalah 99,99% atau lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, mari kita memasuki mata acara kelima rapat ini. Persetujuan penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Berkait dengan mata acara kelima rapat ini, selanjutnya kami menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 9, pasal 20 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam rapat ini hendak diajukan pemberian honorarium dan atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yaitu banyaknya 6.588.600.000 rupiah per tahun. Sedangkan untuk gaji dan atau tunjangan direksi perseroan diusulkan untuk rapat umum pemegang saham ini melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan: 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota direksi untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. 2.
menetapkan honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 sebanyak-banyaknya sebesar 6.588.600.000 rupiah per tahun, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara kelima rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasanya selain e-proxy yang hadir di ruang rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi esi.kese, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi esi.kese. Bagaimana menurut pengamatan notaris? Kami mohon bantuan notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan dari hasil perhitungan jumlah suara yang setuju adalah 99,99% atau lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham atau kuasanya serta hadirin dan para undangan rapat yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara rapat ini telah selesai, dan selanjutnya saya akan menutup rapat umum pemegang saham tahunan perseroan ini pada pukul 15.11 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Bapak Toru Yamamura untuk naik ke atas panggung untuk bergabung. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada pembawa acara MC. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya mewakili seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Hiromoto Arano, Bapak Toru Yamamura, dan Bapak Soichiro Morita dalam jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Eh, Baru saja kita telah melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan, dan untuk acara berikutnya kita langsung masuk pada acara rapat umum pemegang saham luar biasa. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para direksi, dewan komisaris, para pemegang saham dan kuasanya, serta para undangan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa PT Surya Toto Indonesia Tbk. Selanjutnya dalam rapat ini akan disebut perseroan pada hari ini Rabu tanggal 4 Juni tahun 2025. Sebelumnya kita telah secara lancar dan sukses menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan, dan karenanya sesuai dengan iklan pemanggilan maka kita akan melanjutkan dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan yang selanjutnya disebut rapat. Adapun tata tertib rapat ini adalah sebagaimana telah dibagikan kepada para pemegang saham pada saat registrasi kehadiran untuk rapat hari ini dan telah dibacakan sebelum dimulainya rapat umum pemegang saham tahunan yang telah dilaksanakan sebelum rapat ini. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan Resolution of the Board of Commissioner of PT Surya Toto Indonesia Tbk tertanggal 17 April tahun 2025, rapat ini akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Bapak Beni Suryanto, selaku Presiden Komisaris Perseroan. Untuk itu, kepada Bapak Beni Suryanto dipersilakan untuk memimpin rapat ini. Para direksi, dewan komisaris, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta para undangan yang kami hormati. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan resolusi of the Board of Commissioner of PT Surya Toto Indonesia Tbk tertanggal 17 April 2025, saya Beni Suryanto selaku Presiden Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan membuka dan memimpin rapat ini selaku pimpinan rapat.
1H Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. Oleh karena itu, rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai seluruh mata acara, dan semua ini akan kami catat dalam desain rapat yang akan kami buat. Demikian laporan kami. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Karena semua persyaratan untuk penyelenggaraan rapat ini telah dipenuhi, maka rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya saya menyatakan bahwa rapat ini dibuka dengan resmi pukul 15.19 waktu Indonesia Barat. Para direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan kuasa pemegang saham, serta para undangan yang saya hormati. Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk rapat ini, acara rapat ini adalah sebagai mana ditayangkan dalam slide. Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib rapat ini yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai ketentuan pasal 15 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dia ambil dengan pemungutan suara. Jika dilakukan pemungutan suara, maka keputusan sah jika usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS. Hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib rapat ini. Penjelasan singkat mengenai kondisi umum perseroan adalah sama dengan yang telah kami sampaikan dalam rapat umum pemegang saham setahunan yang dilaksanakan sebelum rapat ini, sehingga tidak perlu kami sampaikan kembali untuk keperluan rapat ini. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara tunggal rapat ini, yaitu persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Berkaitan dengan mata acara tunggal rapat ini, selanjutnya kami menyampaikan bahwa sehubungan dengan diterbitkannya klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI tahun 2020, dan untuk memenuhi persyaratan dalam proses perizinan, perseroan bermaksud melakukan penyesuaian terhadap pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan semata-mata demi agar sesuai dengan KBLI tahun 2020 berdasarkan mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas. Oleh karena itu, sesuai dengan mata acara ini,
usulkan dalam rapat untuk mengubah pasal 3 pada anggaran dasar perseroan. Adapun perubahan pada pasal 3 anggaran dasar perseroan dapat dilihat pada slide berikut. Ini aja. Udah ya. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan. 1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan pasal 3 anggaran dasar perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sesuai dengan klasifikasi buku Lapangan Usaha Indonesia 2020 atau KBALI 2020 berikut perubahan atau pembaharuannya atas atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang sebagaimana telah disampaikan dalam rapat ini. 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Bapak Hanafi Ahmadireja dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan notaris untuk mengubah, menyesuaikan dan atau menyusun kembali ketentuan pasal 3 anggaran dasar perseroan sesuai dengan klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 KBLI 2020 berikut perubahan atau pembaharuannya bila ada atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan rapat ini dan atau perubahan anggaran dasar perseroan dalam keputusan rapat ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua yang setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki seksi tanya jawab terkait mata acara tunggal rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di ruang rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi esi.kese, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi esi.kese. Bagaimana menurut pengamat notaris, kami mohon bantu notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara.
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan dari hasil perhitungan jumlah suara yang setuju adalah 99,99% atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham atau kuasanya, serta hadirin dan para undangan rapat yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara rapat ini telah selesai dan selanjutnya saya akan menutup rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat. Baru saja kita telah melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, terima kasih atas kehadirannya dalam rapat ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham dan kuasa pemegang saham khususnya, serta pada hadirin sekalian. Bagi direksi dan dewan direksi, mohon untuk tetap di tempat untuk pengambilan foto. Dan bagi para pemegang saham yang akan ikut serta kegiatan public expose, mohon dapat tetap di tempat. Panitia akan memberikan daftar kehadiran peserta public expose. Kegiatan public expose akan dimulai sekitar 10 menit lagi. Terima kasih semuanya.